Betawi ketinggalan zaman apalagi dengan hadirnya televisi swasta, mati surilah perfilman kita, dan kita telah mengalami sebuah shock kultur yang sangat berat. Kita akan bahas tentang shock kultur ini. Ini diawali film Sherina, dilanjutkan film Jalangkung tahun 2000. Hadir kembali para kreator muda yang tergolong dalam kelompok independen membangun industri perfilman. Saya tidak berani mengatakan apakah kelompok ini bagian dari nasional karakter bangsa atau tidak. Yang pasti mereka sangat kreatif. Banyak film-film yang dilahirkan dari tangan mereka mempunyai kreativitas yang tinggi, ditunjang dengan teknologi yang mutakhir. Namun dari hasil yang mereka lahirkan hanya sedap dipandang mata, tidak meresap di dalam hati. Namun biarkan dulu mereka berkembang, karena mereka lahir dari perjuangan dan zaman yang berbeda. Kalau kita membaca mukadimah anggaran dasar film dan karyawan film dan televisi tahun 1995, dijelaskan bahwa fungsi film dan televisi bukan semata-mata barang dagangan, tetapi merupakan alat pendidikan dan penerangan yang mempunyai daya pengaruh yang besar sekali atas masyarakat. Sebagai alat revolusi dapat menyumbangkan dharma baktinya dalam menggalang kesatuan dan persatuan bangsa, membina nasional dan karakter bangsa, mencapai masyarakat sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila. Namun apa yang terjadi? National character building yang kita bayangkan sekarang hanya menjadi kata-kata asing yang indah yang tidak kita mengerti maknanya. Siapa yang harus kita persalahkan? Mungkin di antara kita akan saling menyalahkan tanpa memberikan solusi pemecahan. Mudah-mudahan melalui forum ini kita masih bisa mengembalikan arti kata-kata di atas. Mudah-mudahan kita dapat mengerti artinya. Mudah-mudahan kita dapat memperbaikinya. Dan mudah-mudahan kita masih diberi waktu agar tetap utuh menjadi sebuah bangsa. Insya Allah, Kairo tanggal 7 Agustus 2020. Saya pikir waktu selanjutnya penuh saya serahkan kepada Bang Tia dalam konteks yang kita bicarakan barusan. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Do dan para hadirin yang saya muliakan. Tadi kita sudah mendapat satu eksposisi, suatu gambaran, suatu kilas balik dari suatu perjalanan panjang film Indonesia. Saya ingin menggarisbawahi pernyataan Bang Dul tadi. Apakah film-film yang terakhir disebutkan itu juga bisa disebut sebagai upaya di dalam kategori yang disebut dengan karakter building? Maka saya tidak sama sekali, memang saya dulu tidak dalam kapasitas sebagai seorang duta besar, memang seorang pengamat. Maka saya secara tegas ingin mengatakan dengan sangat berat hati, mereka tidak termasuk dalam karakter yang disebut karakter building. Jadi dalam film yang dibuat itu memang lebih mengandalkan kepada kemampuan teknologi film. Jadi memang orientasinya kepada pasar, murni pasar komersial, dan kehilangan ruh dari film itu. Jadi bukan karena film itu memang urusannya dengan hantu-hantu, memang tidak ada ruh, memang tidak ada roh, tidak ada spirit, dalam memberikan suatu upaya memotivasi bangsa ini untuk bisa menemukan jati dirinya yang sejati. Jadi oleh karena itu memang tepat dikatakan tadi bahwa film itu memang bisa dilihat sekejap, tapi juga dengan cepat sekejap pula bisa dilupakan. Kalau kita refleksikan kepada sejarah perfilman Indonesia yang tadi dimulai dengan adanya gambar hidup di bioskop-bioskop Indonesia yang sangat terbatas pada waktu itu,
orang masih terkenang dengan nama semacam Rukiah, wanita muda cantik belia yang berkarakter khas Indonesia. Ini Bang Dul sekaligus koreksi saya ini, karena saya ingin merefleksikan ide yang sudah lama. Saya juga sudah lama nggak bicara soal film selama di Kairo ini. Selama di Kairo ini saya banyak berbicara tentang upaya-upaya bagaimana kita bisa mendapatkan chicken tuna itu. Wajah Rukiah adalah wajah real wanita Indonesia. Apa yang terjadi setelah 1900-an, tahun 1930-an, 50-an, kita lihat sekarang. Wajah-wajah di televisi Indonesia dan di perfilman Indonesia bahkan disyaratkan oleh para produser kalau wajah itu harus wajah-wajah blasteran, harus Indo. Jadi bukan Indo Depok, dulu di Depok itu lain kali. Tapi ini Indo real, blasteran Jerman, Indonesia, Hongaria, Indonesia, Yugoslavia, Indonesia. Bahkan putri Indonesia yang baru dipilih pun itu blasteran antara Jerman dengan Indonesia. Betul ya Ibu Bobi ya? Coba Ibu lihat. Jadi memang itu akhirnya merupakan daripada desain daripada produser, desain daripada industri untuk bagaimana menampilkan. Nah kalau ditanya, alangkah kecewanya mereka ketika wajah-wajah blasteran itu ada melanglang buana di seluruh dunia ini. Tahu-tahu dia lihat TKW Indonesia jauh amat dengan wajah-wajah cantik cerita ini. Jadi ini artinya apa? Kita menjual satu kemunafikan. Jadi kita tidak menjadi diri kita sendiri. Kita jual itu satu mimpi. Inilah wajah Indonesia. Saya tidak anti sama blasteran itu, tapi saya ingin mengatakan jangan itu didesain hanya untuk mengatakan ini Indonesia. Justru keaslian Indonesia, wajah-wajah asli Indonesia itu yang harus diberikan kesempatan untuk tampil. Ini saya ingin mencoba membandingkan antara wajah Rukiah yang jelita itu dengan wajah-wajah sinetron yang mungkin cantik tetapi kehilangan ruh. Nah kemudian kalau kita lihat sebaliknya, ada saya bilang jangan sabar. Jika wajah Indonesia sudah menjadi sabar apa ya? Ini bukan blasteran sudah. Coba dicek ada apa di sini? Di sini kalau udah mulai serius kita bicara ada gangguan teknis. Kita itu lihat supaya boleh diadakan verifikasi. Nah kembali lagi dari apa yang dikemukakan tadi, saya ingin menambah sedikit informasi bahwa pada masa tahun 70-an itu ada satu protes yang besar. Karena di sini katakan latar belakang perlawanan terhadap pemerintah Orde Baru yang otoriter menjadi tema utama perfilman Indonesia. Nah, ini menarik karena pada masa itu banyak sekali film-film Amerika yang masuk tanpa sensor masuk ke tanah air, sementara film kita itu dicekal. Nah ketika itulah tokoh semacam Farouk Afiro sampai membotaki kepalanya dan dia ingin membangkitkan satu bendera bagaimana film Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah, jadi ini satu fase perlawanan yang disimbolkan dengan demikian bahwa kita sudah bukan lagi tuan di negeri kita sendiri. Terasa Farouk Afiro udah almarhum ya, masya Allah. Saya doakan aja masuk surga. Nah setelah itu saya gembira sekali tadi disebutkan bahwa ada lembaga sensor film, badan sensor film. Dan badan sensor film ini tidak lain adalah yang kita sayangkan ada upaya sistematis untuk membentuk yang disebut dengan karakter building. Saya lebih cenderung mengatakan watak bangsa. Jadi watak bangsa itu didesain tapi menjadi seragam. Jadi orang harus seragam, harus nunut, tanpa bisa memberikan kreativitas ide dan sebagainya. Nah itu juga salah satu koreksi. Tapi memang ada kepedulian untuk membenahi karakter bidang itu, tapi itu terlalu artificial. Jadi tidak diberikan kepada dunia film bagaimana mereka membenah dirinya sendiri. Nah tokoh-tokoh yang disebutkan kemudian yang